Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah pada kesempatan malam ini Maghrib kita masih diberikan beberapa kenikmatannya, diantaranya yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali di dunia ini, oleh Allah diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk menuju rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah, dan terhindar dari siksanya Allah, nerakanya Allah, dengan cara Allah memberikan hidayah berupa Quran hadis yang berbentuk jamaah terhadap kita, maka kita wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama tunggal pada zamannya, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musa Almarhum. Kemudian diteruskan sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah ini, maka kita wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian ketiga kalinya juga bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah yang setia di dalam mencari ilmu, menambah kepahaman agama, mengkaji hadis Bukhari pada kali ini. Atas amal solehnya, atas ketaatannya, atas kehadirannya, disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Diingatkan supaya hatinya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Tidak henti-hentinya selalu diingatkan niatnya betul-betul karena Allah, karena dengan niat karena Allah kita mendapatkan pahala, kita akan dicatat amalan ibadah kita, kemudian kita juga akan mudah memahami, menerima, kemudian mengaplikasikan hadis-hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini. Kitabul Wudu, nomor babnya 32, nomor hadisnya 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Altimasil wudu'i, mencari air wudu. Idza hanat, ketika datang waktunya, opo as-sholatu, sholat. Bab mencari air wudu ketika datang waktu sholat. Jadi kalau sekarang ketika azan dikumandangkan, maka kita langsung berwudu, ya. Kita langsung mencari air wudu untuk mendatangi sholat. Waqalat, dan berkata siapa? Aisyah. Hadarati, datang waktu. Opo as-subuhu, sholat subuh. Faltumisa, maka dicari. Opo al-ma'u, air. Namun falam yujad, maka tidak dijumpai apa air. Nyari air, sumber mata air ternyata tidak ketemu.
Fanazala maka turun opo at-tayammumu ayat tayamum. At-tayammumu ayat tayamum. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi Aisyah berkata, ketika waktu sholat subuh telah tiba, ketika waktu sholat subuh telah datang, maka kami mencari air. Mencari air, ternyata tidak ketemu air. Tidak ketemu air, lantas turunlah ayat tayamum. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi pada waktu azan gitu, kemudian nyari air dari sumbernya ternyata kering, ya, boleh melakukannya dengan tayamum. Hadasana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Tolha an Anas ibni Malik annahu sesungguhnya Anas qala berkata siapa Anas, Ra'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanat dan datang waktunya opo sholatul asri sholat asar. Faltamasa maka mencari siapa annasu manusia para sahabat al wudu'a pada air wudu. Falam yajiduhu maka tidak menjumpai mereka hu pada air wudu. Jadi pada waktu itu Anas melihat pada Nabi ketika itu datang waktu sholat asar. Pada waktu itu datang waktu sholat asar, para sahabat mencari air wudu. Ternyata mereka tidak menjumpai air wudu. Tidak menjumpai air wudu. Fa'utiya maka diberi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in dengan air wudu. Air wudu yang sedikit. Air wudu yang sedikit. Fawado'a maka meletakkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dalikal ina di dalam demikian itu wadah air yang sedikit. Yadahu pada tangannya Nabi. Yadahu pada tangannya Nabi. Karena para sahabat mencari-cari air wudu tidak ketemu, ada salah satu sahabat dia memberi wadah air yang di dalamnya itu ada air tapi sedikit banget. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di dalam wadah air yang sedikit tersebut. Amaro maka perintah siapa Nabi annasa pada manusia yatawaddau berwudu mereka minhu dari wadah. Ayatawaddau bahwa berwudu mereka minhu dari wadah. Lalu Nabi perintah kepada para sahabat untuk berwudu
menggunakan air yang ada di dalam wadah tersebut. Qala, berkata siapa Anas, faro'aitu maka melihat aku, al-ma'a pada air, iku yanbugu mengalir apa air, yanbu'u mengalir apa air, maksudnya nyumber, min tahti asabihi dari bawah jari-jarinya Nabi, dari bawah jari-jarinya Nabi, hatta sehingga tawaddu'u berwudu mereka, min indi akhirihim sampai akhir mereka, min indi akhirihim sampai akhirnya mereka. Jadi setelah Nabi meletakkan jari-jarinya di dalam wadah air yang sedikit, Nabi memerintahkan para sahabat untuk berwudu. Anas bin Malik ini melihat bahwa air itu nyumber keluar dari bawah jari-jarinya Nabi, sampai orang pada waktu itu kebagian wudu semua. Jadi orang-orang yang ikut bersama Nabi yaitu kebagian wudu semua. Kalau di hadis selain itu dijelaskan kira-kira 70 sampai 80 orang pada waktu itu yang ikut Nabi dari Mekah untuk ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Jadi pada waktu perjalanan pulang ke Madinah, istirahat di suatu tempat, kemudian datang waktu sholat, lalu kami diperintahkan untuk mencari air, ternyata tidak menjumpai air. Ada sahabat yang membawa air sedikit di dalam wadah, lantas Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah tersebut, maka air itu keluar dari sela-sela jari-jarinya Nabi, sehingga para sahabat pada waktu itu kira-kira 70 sampai 80 orang bisa kebagian air wudu. Ini termasuk fadilahnya Nabi, termasuk keistimewaannya Nabi. Air yang sedikit itu bisa digunakan berwudu sampai 70 orang atau 80 orang. Itu. Babul ma'i, babnya air. Alladzi yang yaksalu dibasuh bihi dengan air apa sya'arul insani, rambutnya manusia. Sya'arul insani, rambutnya manusia. Jadi babnya air yang dipakai untuk membasuh rambut itu bolehkah untuk digunakan berwudu. Jadi air yang digunakan untuk membasuh rambut, kemudian sisa air tersebut apakah boleh digunakan untuk berwudu. Wakana, dan ada siapa atauun atau layaro, tidak berpendapat siapa atau bihi dengan rambut,
baksan bahaya. Jadi menurut Atha ya, rambut itu tidak bahaya atau tidak najis. Jadi kalau menurut Atha rambut itu tidak najis, maka air yang bekas digunakan untuk membasuh rambut boleh untuk digunakan berwudu menurut Atha. Ayyutakhoda bahwa diambil minha dari rambut opo al-khuyutu tali kecil wal hibalu dan tali besar. Tali kecil, tali besar. Dan membuat tali kecil atau besar dari rambut itu tidak apa-apa. Nah, ini menunjukkan rambut itu tidak najis. Wasu'ril kalabi dan bekasnya anjing. Wa mamariha dan tempat lewatnya anjing. Fil masjidi di dalam masjid. Dan menjelaskan tentang bab bekas jilatannya anjing dan bekas lewatnya anjing. Itu. Jadi kalau menurut Atha rambut itu tidak najis, tidak apa-apa. Ya, rambut itu tidak najis, ya, tidak apa-apa. Membuat tali kecil atau besar dari rambut, ya, itu juga tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa rambut itu tidak najis. Dan juga bab yang menjelaskan bekas jilatannya anjing dan bekas lewatnya anjing. Waqala dan berkata siapa Zuhri, idza walago ketika menjilat apa anjing, fi ina'i di dalam wadah, laisa tidak ada lahu bagi orang, opo wudu'un air wudu, ghairuhu selainnya wadah, yatawaddau berwudu siapa orang, yatawaddau berwudu siapa orang bihi dengan wadah. Jadi ketika ada wadah air yang dijilatin anjing atau diminum anjing, kemudian orang tersebut wudu dengan air itu tidak apa-apa kalau tidak ada air lagi, ya. Kalau tidak ada air dan wadah lagi, ya, wadahnya cuman itu, wadah airnya cuman satu, ya cuman itu saja. Kemudian ada anjing kok menjilati atau minum air itu, padahal air itu digunakan untuk berwudu, nah itu tidak apa-apa digunakan untuk berwudu kalau tidak ada wadah dan air lagi. Itu menurut Zuhri. Waqala dan berkata siapa Sufyan, hada ini iku al-fiqhu kepahaman, bi'ainihi dengan keadaan kepahaman. Menurut Sufyan ini adalah kepahaman apa adanya, ya. Menurut Sufyan ini adalah kepahaman apa adanya. Selagi ada air wudu maka berwudu dengan air, meskipun
air tersebut bekas anjing, ya, bekas anjing. Tidak boleh melakukan tayamum. Tidak boleh melakukan tayamum. Nah, ini menurut kepahaman atau pengertian dari Sufyan. Jadi pokoknya selagi ada air, walaupun air itu bekas dijilat anjing atau bekas diminum anjing, maka tetap air itu digunakan untuk berwudu. Tidak boleh melaksanakan tayamum. Ini menurut pemahaman Sufyan, Zuhri, ya, atau itu. Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Akhirnya Allah menurunkan ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu, maka tidak menjumpai kalian ma'an pada air, fatayammamu, maka tayamumlah kalian. Maka tayamumlah kalian. Akhirnya turun ayat, ketika kalian tidak menjumpai air, maka kalian supaya tayamum. Wahada, dan ini iku maun air, wa fi nufsi, dan di dalam keadaan diri, apa syai'un, sesuatu. Meskipun air itu ada, meskipun air itu ada sesuatu, sesuatu maksudnya digunakan atau diragukan kesuciannya, ya tawaddu, maka berwudu siapa orang bihi, dengan air. Wa yatayammamu, dan tayamum siapa orang. Jadi kalau air itu bekasnya anjing, ya, di dalam keadaan-keadaan tertentu, kemudian di dalam air itu juga ada sesuatu, maksudnya diragukan kesucian air tersebut, maka orang supaya berwudu dengan air itu dan juga melaksanakan tayamum. Dan juga melaksanakan tayamum. Jadi kalau kita ragu-ragu, ya, di dalam air itu, ya, dalam ragu-ragu dalam air itu, airnya itu suci atau najis, ya maka ya tetap berwudu dengan air itu. Kemudian setelah itu melakukan tayamum. Itu keadaan-keadaan tertentu. Tapi kembalikan lagi di dalam hadis-hadis lain bahwa ya boleh, ya, hanya melakukan tayamum saja. Boleh melaksanakan tayamum saja. Contohnya mungkin ya, berhenti di mana pom bensin atau di mana, ya, tapi airnya kok kayaknya nggak memungkinkan untuk wudhu, ya cukup tayamum saja, ya, nggak apa-apa, diperbolehkan. Atau mungkin di kendaraan, di mobil, di bis, ya, di pesawat dan lain sebagainya, itu diperbolehkan, hanya tayamum saja itu boleh, nggak apa-apa. Hadasana Malik ibnu Ismail qala hadasana Israil an Asim an ibni Sirina qala, berkata siapa? Ibni Sirin. Kultu, berkata aku, li Abidah, pada Abidah,
Indana di sisiku min sya'arin nabiyyi dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asobnahu mendapatkan aku hu pada rambut, mendapatkan aku hu pada rambut, min kibali Anas dari arahnya Anas, au min kibali ahli Anas atau dari arahnya keluarganya Anas. Jadi Ibnu Sirin berkata, aku berkata kepada Abidah bahwasanya aku mempunyai rambutnya Nabi, yang aku peroleh rambut itu dari Anas atau dari keluarganya Anas. Itu bagaimana? Saya dapat rambut ini dari Anas atau dari keluarganya Anas. Faqala, maka berkata siapa Abidah, li antakuna, niscaya bahwasanya ada, indi di sisiku Abidah, sya'aratun sehelai rambut, minhu dari rambutnya Nabi. Ahabbu lebih disenangi, ilayya padaku, minat dunya dari dunia, wama dan apa-apa fiha di dalam dunia, fiha di dalam dunia. Lalu Abidah berkata, jika aku mempunyai sehelai rambut dari Nabi, itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini, jadi ini menunjukkan bahwa rambut itu tidak najis dan boleh berwudu, ya, dan boleh berwudu menggunakan air bekas untuk membasahi rambut atau menyiram rambut, ya. Berarti air yang digunakan untuk membasahi rambut itu boleh digunakan untuk berwudu karena rambut itu tidak najis, ya. Haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahim qala akhbarana Sa'id ibnu Sulaiman qala haddatsana Abbad an ibni Aun an ibni Sirina an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama halaqo, ketika cukur siapa Nabi, roksahu pada rambutnya Nabi, karena ada siapa Abu Tolhah iku awaluman, awalnya orang akhoda yang mengambil siapa orang min sya'arihi dari rambutnya Nabi, min sya'arihi dari rambutnya Nabi. Jadi ketika Nabi mencukur rambutnya, ketika Nabi memotong rambutnya, Abu Tolhah itu adalah pertamanya orang yang pertama mengambil pada rambutnya Nabi. Orang yang pertama mengambil pada rambutnya Nabi. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa rambut itu tidak najis.
Ya, rambut itu tidak najis dan tidak menyebabkan najis dengan adanya rambut. Ya. Jadi rambut itu tidak najis dan juga tidak menyebabkan najis. Ya boleh. Ya, kalau kita kembalikan ke bab, boleh menggunakan air untuk wudhu, yang mana air itu bekas digunakan untuk menyiram rambut, ya, untuk membasahi rambut itu boleh, nggak apa-apa. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abi Hurairah, Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Nabi, idza syariba, ketika minum opo al kalbu, anjing, fi ina'i ahadikum, di dalam wadah air salah satu kalian, fal yaksilhu, maka supaya membasuh dia hu pada wadah, sab'an 7 kali basuhan, ya. Jadi Nabi bersabda, ketika anjing itu minum di dalam wadah salah satu kalian, maka kalian supaya membasuh wadah tersebut sebanyak 7 kali, ya. Sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan tersebut, ya, itu supaya diberi debu, ya. Nah, ini menunjukkan air jilatannya anjing itu najis, ya. Kenapa kok Nabi memerintahkan di antara 7 basuhan itu supaya memberi debu? Karena air liurnya anjing itu nempelnya itu kuat, ya. Sehingga harus diberi debu, digosok dengan debu. Jadi tidak cukup hanya dibasuh, hanya disiram 7 kali, disabun contohnya. Itu tidak cukup kalau tidak diberi debu. Nah, debu itu fungsinya untuk mengangkat, ya, bekas air liur yang nempel di dalam wadah tersebut. Maka diperintahkan untuk memakai debu, salah satu dari 7 kali basuhan atau 7 kali siraman. Nah, ini jadi jilatan anjing itu najis dan kuat, sehingga perlu membasuhnya dengan debu. Dan hadis inilah yang dipakai oleh para ahli ilmu. Jadi para ahli ilmu itu sepakat dengan hadis ini, bahwa ketika ada anjing menjilati wadah, maka cara membersihkannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, dan satu di antara 7 kali itu supaya menggunakan
debu atau tanah, ya. Supaya menggunakan debu atau tanah di dalam membersihkannya. Mungkin yang pertama, basuhan pertama itu pakai tanah, gosok, disiram. Nah, basuh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, itu makanya perlunya kita ya mengamalkan, mempraktekkan. Ketika ada anjing yang lewat tiba-tiba minum di wadah kita, ya maka seperti inilah cara membersihkannya, mensucikan wadah tersebut. Hadasana Ishaq akhbarona Abdus Somad hadasana Abdurrahman ibni Abdillah ibni Dinar. Sami itu mendengar aku Abdurrahman abi pada bapakku, an Abi Sholih an Abi Hurairah anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rajulan sesungguhnya orang laki-laki iku ro'a melihat siapa rojul kalban pada anjing, kalban pada anjing, ya'kulu makan apa anjing, asaro pada tanah, asaro pada tanah, minal atosin karena haus, minal atosin karena haus. Fa'akhoda maka mengambil siapa rojulu orang laki-laki khuffahu pada muzahnya rojul, pada muzahnya rojul. Faja'ala maka menjadikan siapa rojul ya'rifu nyauk siapa rojul, ya'rifu nyauk siapa rojul lahu karena anjing, lahu karena anjing, bihi dengan muzah, hatta sehingga arwahu menjadikan segar dia hu pada anjing karena minum, ya, karena minum air yang diberikan oleh rojul tersebut. Fasyakara maka bersyukur atau mensyukuri siapa Allahu Allah lahu pada rojul, fa'adkhalahu maka memasukkan siapa Allahu pada rojul, maka memasukkan siapa Allahu pada rojul al jannata pada surga, al jannata pada surga. Jadi ada seorang laki-laki yang melihat anjing, seorang laki-laki yang melihat anjing sedang memakan tanah karena kehausan, sedang memakan tanah karena kehausan. Akhirnya rojul itu mengambil muzahnya, mencopot muzahnya, kemudian digunakan untuk menyauk air yang akan diberikan kepada anjing sampai anjing itu seger, ya. Sampai anjing itu segar. Maka Allah mensyukuri kepada rojul tersebut dan Allah memasukkan rojul itu ke dalam surga. Nah ini. Jadi dari hadis ini Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa menolong pada hewan haram, ya, anjing, kucing,
ya, menolong terhadap hewan haram itu tetap akan diberi pahala oleh Allah. Tetap akan diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau zaman sekarang kita hanya memberi makan kucing, memberi makan anjing doang tapi tidak ibadah, ya Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga. Nah, ini. Jadi hadis ini hampir sama seperti hadis yang dijelaskan ada seorang pelacur, seorang ahli zina, ya, perempuan ahli zina. Pada suatu saat dia berjalan di padang pasir, melihat anjing yang hampir mati, kemudian dia kehausan, ya. Melihat anjing yang hampir mati karena kehausan. Lalu perempuan pezina atau pelacur itu lari mencari air ke sana, turun gunung, naik gunung, ya. Kemudian mendapatkan air terus diberikan minum kepada anjing itu, ya. Anjingnya segar, anjingnya nggak jadi mati. Allah menjamin dia masuk ke dalam surga. Karena dulu ya belum ada kewajiban ibadah yang lain, belum ada sholat, belum ada ibadah-ibadah wajib yang lain, ya. Sehingga kebaikan sedikit saja terhadap hewan yang haram itu Allah juga mensyukuri dan memasukkan ke dalam surga. Itu dulu, gitu. Tapi kalau hadis ini dipraktekkan di zaman sekarang, ya tidak ada, tidak bisa. Kita tidak sholat, kita tidak puasa Ramadan, ya, kita tidak ibadah, cukup hanya memberi minum kepada anjing atau kucing, nah, itu nanti Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya tidak bisa. Karena sudah ada ketentuan kewajiban ibadah. Kalau dulu belum ada ketentuan kewajiban ibadah, ya, sama halnya hanya ingat saja kepada Allah, takut saja kepada Allah, itu sudah cukup membuat dia masuk ke dalam surga dulu, ya. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, turunlah kewajiban-kewajiban ibadah yang lain, yang kalau tidak dikerjakan maka tidak bisa memasukkan dia di dalam surga. Itu poinnya. Tapi kalau kita ambil dari hadis ini, fasyakarahu lahu, itu artinya walaupun kita memberi makan, memberi minum kepada hewan haram, tetap Allah memberikan pahala, ya. Allah memberikan pahala. Namun ya tidak sampai memasukkan ke dalam surga, ya. Contohnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sedang makan pecel lele, ya, sedang makan di warung, ada kucing gelendot-gelendot, ya. Ya amal soleh jangan ditendang, ya, jangan ditendang, ya kasihlah sedikit makanan, ya. Itu Allah akan memberi pahala, ya. Allah memberi pahala kepada kita. Itu yang disebut fasyakarahu lahu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kataku yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.